Mohon. Mau tanya apa? Soal ya, masyarakat masih ragu terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam kasus bakar laut yang dulu sebenarnya sudah benar dilakukan oleh pemerintah, menginventarisasi kolusi pembuatan sertifikat pengaplingan laut dan sudah benar ada dan terjadi dan sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang ujung-ujungnya tidak ada korupsinya, sehingga terjadi perbedaan antara Kejaksaan Agung yang menyatakan itu harus diusut dengan dalam konstruksi hukum pelanggaran hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi, tapi Polri, Barreskrim hanya mengatakan pemalsuan surat karena tidak ada kerugian negara. Nah, negara korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Kerugian negara itu hanya satu dari 12 jenis korupsi. Penggelapan jabatan, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, penyuapan agar pejabat membuat sesuatu secara salah, itu adalah korupsi. Kenapa nunggu kerugian negara? Dan buktinya yang sudah dipenjara itu justru sangat banyak orang dihukum karena korupsi. Kerugian negaranya tidak ada. Itu ketua MK, hakim MK, tidak ada merugikan negara, nerima suap aja dari orang untuk nangani perkara. Dan itu bukan uang negara, uang orang yang nyuap. Karena kalau mau itu dikatakan uang negara karena yang nyuap pejabat, itu harus tindak pidana tersendiri. Yang diputus untuk ini kan tidak ada kerugian negara. Nah, oleh sebab itu kalau begitu ada dua cara ya. Pertama, polisi memperbaiki agar itu dikonstruksikan korupsi jangan ditangani lagi oleh Tipidum, tindak pidana umum, tapi berikan ke di polisi itu yang dulu namanya Tipikor ya, sekarang menjadi Portas ya, Portas Tipikor itu. Atau kalau enggak, secara yuridis itu Kejaksaan Agung itu punya kewenangan untuk lalu melakukan tindakan korupsi sendiri, mengkorupsi itu kasus konstruksi. Caranya gimana ya, sudah yang dari polisi itu diproses saja untuk basa-basi, tapi nanti itu menjadi tindak pidana sekundernya khusus untuk arsin. Nah, koruptornya itu tindak pidana dakwaan primernya bahwa ini korupsi, ini primernya. Sekundernya pemalsuan dokumen atau surat-surat dilakukan oleh lurah arsin. Gitu sebenarnya bisa kalau Mahkamah Agung tidak terlalu rikuh ya. Dan saya kira kalau Pak Prabowo terutama mau mendorong ke arah itu konstruksi hukumnya mudah kok kalau itu ya, cukup ya. Berarti primernya sama Jambitsus Kejagung ya Pak? Iya, dibuat sendiri, aja, itu dijadikan lampiran aja nih kok, ini kita kan bisa kejaksaan. Pak, ini satu lagi Pak, soal tanggapan kasus suap hakim ini dari Bapak sendiri, pembenahan untuk reformasi peradilan di Indonesia gimana Pak? Iya, sekarang sudah perlu langkah darurat ya, karena ini situasinya darurat. Saya ingin mengutip saja Hinca Panjaitan itu kemarin bicara bagus. Ini masalah peradilan ini, masalahnya sangat darurat, sehingga perlu keputusan darurat. Bentuknya apa? Kalau perlu Presiden turun tangan buat perpu, bongkar itu semua, dan jangan takut-takut rakyat mendukung. Karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki, selalu kembali ke formalitas. Ini kami ada pengawas, ini kami skor dulu sebelum kami pecat, dan ini di tempat lain juga masih baik-baik aja gitu, hanya kasuistis gitu. Nggak bisa. Ini sudah, karena kasus yang terakhir itu tahu nggak, melibatkan 3 pengadilan, tiga kompetensi relatif pengadilan, utara, selatan, pusat. Hakim dan paniteranya berombongan di itu, nerima suap dari 3 korporasi itu. Itu yang sekarang ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Dan ini darurat karena sama dengan Surabaya. Dulu hakim yang 3 itu dikatakan hakim yang paling nasionalis, hakim bersih, kata ketuanya. Ternyata ketangkap nerima suap. Ada tanggal-tanggal dan tempat nerimanya serta tempat nyimpan uangnya ditemukan kan. Udah, itu saya ada. Pak, lanjut Pak, tambahan Pak.